Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita Oke. Bab 829 sampai bab 830. Bab 829 Racun dingin yang tahan api. Sutikus, apakah ini ada hubungannya dengan Gang Suzong? Mata Ji Fei dipenuhi dengan rasa dingin, dan niat membunuh muncul, meningkat lagi dan lagi, hanya untuk ditekan olehnya lagi dan lagi. Berhenti bicara, aku akan mentraktirmu dulu. Feng Huang mengangguk, dia tahu karakter Ji Fei dan akan membuatnya khawatir jika dia tidak segera membiarkannya mengobati penyakitnya. Ji Fei membawa Phoenix ke ruangan lain, menyimpannya, lalu membawa Oda Miki ke ruangan lain. Melihat dua wanita terluka pada saat yang sama, dia tidak bisa merawat mereka, jadi dia menelepon Qi Yuan dan memintanya untuk membawa Julie dan Keir untuk merawat pasien. Meskipun Keir adalah musuh, Ji Fei tahu bahwa Qi Yuan terkendali, jadi dia tidak khawatir. Ji Fei menyelesaikan pengaturannya dan kembali ke kamar Phoenix. Dia sekali lagi memeriksa denyut nadi Phoenix. Sangat bertele-tele, seolah-olah sudah memasuki keadaan tua atau sakit parah, bahkan tidak berdetak dalam waktu yang lama. Ji Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu betul keterampilan medisnya, hanya saja penyakit Phoenix itu seperti es di perut, mengeluarkan udara dingin. Ji Fei mengeluarkan jarum emas dan bersiap untuk mengambil tindakan. Tuan, King Song berkata bahwa dia memberi saya pil Sueshan Binghan, dan pilek akan terjadi sekali sehari. Phoenix melihat ekspresi serius Ji Fei dan berinisiatif untuk berbicara. Namun, King Song tidak mengatakan bahwa jika tidak dapat disembuhkan, dia akan diracuni dan mati dalam 7.749 hari. Tidak peduli apapun itu, aku akan menyelamatkanmu. Wajah Ji Fei menunjukkan rasa dingin dan bangga, dan bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa bangga. Phoenix tergerak hatinya dan mengangguk dalam diam. Jarum emas di tangan Ji Fei telah mendarat di tubuhnya, dan gumpalan energi sejati mengikuti jarum emas masuk dan keluar, secara bertahap memasuki tubuh Phoenix. 1 jam kemudian, Qi Yuan dan yang lainnya datang, dan bahkan datang untuk menonton dalam waktu yang lama, tetapi mereka tidak mengganggu Ji Fei. Ji Fei sangat lelah hingga dia berkeringat deras, seolah-olah dia baru saja lari maraton. Tapi Phoenix di depannya masih pucat, tubuhnya dingin, dan dia tidak melihat perbaikan apapun. Tuan, hentikan, cara ini tidak akan berhasil. Phoenix berkata dengan lemah. Ji Fei ingin melanjutkan, tapi Qi Yuan menahannya. Tuan, jangan lagi, jika Anda terus menyia-nyiakannya seperti ini. Bahkan jika Anda mati karena kelelahan, itu akan sia-sia. Pembuluh darah Ji Fei muncul di dahinya dan wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Sekarang udara dingin di tubuh Phoenix telah menyebar ke meridian di seluruh tubuhnya. Ji Fei ingin menggunakan jarum emas untuk menembus titik akupuntur dan menyuntikkan energi internal ke dalamnya untuk memaksa udara dingin keluar. Tetapi ketika energi internalnya memasuki tubuh Phoenix, itu seperti bola api yang terbakar yang dilemparkan ke dalam baskom berisi air. Bahkan jika dia memikirkannya di dalam hatinya, bahkan jika dia merasa cemas di dalam hatinya, itu tetap tidak ada artinya. Pasalnya, kekuatan batin dengan cepat ditelan oleh udara dingin. Suasana hati Ji Fei sangat rumit. Phoenix terluka karena dia berusaha menyelamatkan Li Ruoxi, jadi dia merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Phoenix adalah kerabatnya, dan sama memilukan serta tidak nyaman melihat kerabatnya terluka. Oleh karena itu, dia bekerja keras untuk mendukung dan mempertahankan semua ini. Hanya semuanya sia-sia, Ji Fei, kamu tidak menginginkannya lagi. Julie melangkah maju, memeluk Ji Fei, yang telah menghabiskan terlalu banyak energi internal dan lemah, lalu berkata,
Hati Ji Fei terasa seperti mendidih dalam minyak, kerumitan yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya, dan akhirnya dia mengepalkan tangannya erat-erat dengan ekspresi kemarahan di wajahnya. King Song, bajingan tua, aku harus membunuhnya. Tuan, saya baik-baik saja, jangan terlalu bersemangat dengan saya. Feng Huang khawatir Ji Fei kesal dan buru-buru menghiburnya. Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai rambut Phoenix yang berantakan. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan penawarnya. Bahkan jika aku harus melewati ribuan gunung dan sungai, aku akan menyelamatkanmu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Meski sosok aslinya tinggi dan tampan masih kuat dan tampan saat ini, sedikit kekecewaan terlihat di tubuhnya. Tidak ada yang melihat sudut mata Ji Fei lembab. Phoenix itu seperti anak perempuan, seperti saudara perempuan, bahkan seperti kekasih. Ia adalah wanita dengan garis-garis kasar, namun di hadapannya ia selalu harus menunjukkan sisi paling hati-hati, bahkan sisi paling lembut dari seorang wanita, hanya untuk membuat dirinya peduli dengan keberadaannya dan merasakan hatinya. Wanita seperti itulah yang setelah menikah masih menunggu dalam diam dan mempertaruhkan nyawanya saat istrinya dalam bahaya, bahkan membuat Ji Fei terharu. Hal yang sama berlaku untuk Oda Miki. Mereka berdua adalah wanita yang baik hati. Mereka berdua adalah wanita yang sangat konyol. Mereka berdua adalah wanita yang tidak tahan dengan cinta. Ji Fei tergerak oleh mereka, memikirkan Li Ruoxi lagi. Pembuluh darah muncul di dahi Ji Fei. Di dunia ini, siapapun yang berani menyakiti istrinya, hanya ada satu akibat, yaitu kematian. Apakah dia manusia atau dewa? Dia harus mati. Ji Fei merasakan gelombang kebencian dan niat membunuh yang tak terbatas di dalam hatinya. Malam itu, Ji Fei hampir tidak tidur dan menjaga Phoenix dan Oda Miki. Meskipun keterampilan medis Qi Yuan tidak buruk, Ji Fei menolak. Keesokan harinya, Ji Fei mencoba pengobatan lagi, namun pengobatannya tetap gagal. Ketika dia mencoba, Qi Yuan membantu merawat Oda Miki, dan dia ingin berbagi beban untuk Ji Fei. Dua wanita, Julie dan Ker, memainkan peran kunci saat ini. Meskipun Ker ingin membunuh Ji Fei dan bahkan ingin melarikan diri, dia sama-sama tersentuh ketika melihat adegan ini. Tetapi dia berperilaku sangat baik, yang tidak diharapkan oleh Ji Fei maupun Qi Yuan. Dalam sekejap mata, pada malam hari, sekitar 24 jam setelah Feng Huang terluka, Feng Huang kembali mengalami serangan dingin. Seluruh tubuhnya terasa seperti dibekukan dengan cepat oleh freezer. Tubuhnya kaku, dan salju serta embun beku menutupi tubuh dan wajahnya. Meskipun Ji Fei dan yang lainnya mengadopsi berbagai metode, semuanya tidak efektif. Akhirnya, Ji Fei memeluk Phoenix dan menggunakan tubuh serta kekuatan internalnya untuk menahan udara dingin. Tapi ketika Phoenix tertidur dengan tenang, berat badannya sepertinya turun. Hal ini membuat Ji Fei sangat patah hati. Saat ini, hatinya benar-benar terasa seperti mendidih dalam minyak. Istrinya ditangkap dan Phoenix terluka parah. Pak, duel besok dijadwalkan jam 8 pagi. Sebaiknya Anda tidur lebih awal, saya akan menjaga Anda di sini. Kata Qi Yuan. Ji Fei terdiam, dan setelah sekian lama dia melihat ke arah Qi Yuan. Saya memikirkan semua metode pengobatan yang mungkin, tetapi semuanya ditolak oleh saya. Besok saya harus meminta penawarnya kepada King Song. Qi Yuan mengangguk, Tuan, Anda pasti bisa melakukannya. Saat ini, dia tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menghibur Ji Fei. Pada akhirnya, dia merasa ini mungkin kalimat yang paling tepat, bukan? Ji Fei masih ingin berbicara, tetapi Julie melangkah maju dan meraih lengannya. Sudah waktunya tidur,
hanya dengan menyelamatkan istrimu kita dapat menyelamatkan Phoenix. Ji Fei ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya berbalik dan kembali ke kamar. Pada pagi hari ketiga, ketika Ji Fei bangun, seluruh tubuhnya penuh energi, dan dia penuh dengan semangat juang yang tak terbatas. Dia memikirkannya lama sekali tadi malam, dan akhirnya tidak bisa tidur. Dia duduk bersila dan bermeditasi sepanjang malam, memulihkan sepenuhnya energi yang dia habiskan untuk merawat Phoenix dalam beberapa hari terakhir, dan dia juga mendapatkan kembali energinya. Saat dia membuka pintu, Keer mondar-mandir di depan pintu dengan panik. Bab 830 Kecintaan yang mendalam pada kecantikan. Apakah kamu baik-baik saja? Ji Fei melihat Keer dan bertanya. Keer tidak menyangka Ji Fei akan keluar tiba-tiba dan terlihat sedikit bingung. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ji Fei tahu ada yang tidak beres dengannya, tapi dia tidak ingin memberitahunya, jadi dia tidak bertanya. Bahkan jika dia menggunakan Keer sebagai umpan, Ji Fei tidak ingin meminta informasi dari seorang wanita. Dia mengambil satu langkah untuk pergi. Keer tiba-tiba berbalik dan menatap Ji Fei. Saya tidak tahu siapa Master King Song dan seberapa kuat dia. Tapi saya tahu surat dapat menggunakan tanah untuk menutupi tubuhnya. Jadi gerakan ini sangat kuat. Kamu harus lebih memperhatikannya. Setelah Keer selesai berbicara, dia langsung lari. Dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan kata-kata ini. Bahkan di dalam hatinya, Ji Fei adalah musuhnya dan orang yang ingin dia bunuh. Namun melihat persahabatan yang mendalam antara Ji Fei dan yang lainnya membuatnya tidak ingin Ji Fei mati. Ji Fei tidak menyangka Keer akan menceritakan kabar ini. Meskipun dia tidak mengenal Tudun, dia tetap berinisiatif untuk memberitahunya, yang menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang baik. Ji Fei tertegun sejenak. Lalu senyuman tipis muncul di wajahnya. Terima kasih, Keer. Wajah Keer memerah dan dia menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin kamu hidup agar aku bisa membunuhmu di masa depan. Dia tidak tahu kenapa, jadi dia memberikan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ji Fei tidak menanggapi kata-katanya, tetapi langsung berkata, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kapan saja. Seru Keer dan menatap Ji Fei dengan keterkejutan di matanya. Tanpa diduga, Ji Fei ingin melepaskannya, sedangkan untuk Suzong Eli, saya akan menemukan cara untuk menemukannya, dan saya pasti akan membunuh mereka semua. Keer memandang Ji Fei dengan ekspresi rumit, bibirnya bergerak beberapa kali, dan akhirnya dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak bisa memahami Ji Fei. Setelah Ji Fei selesai membersihkan, dia memasuki kamar Feng Huang dan melihat Feng Huang telah mengenakan pakaian dan celana kulit, serta merias wajah dengan dukungan Qi Yuan dan Julie. Ji Fei terkejut. Feng Huang, apa yang kamu lakukan? Feng Huang tidak pernah merias wajah, tapi hari ini dia memakai lipstik di alisnya, yang membuat Ji Fei terkejut. Tuan, saya ingin pergi ke Taman Jianghai bersama Anda, kata Feng Huang sambil tersenyum palsu. Ji Fei memandang Qi Yuan, yang menoleh, air mata mengalir di mata safir Julie. Dia berjalan ke arah Ji Fei dan memeluk Ji Fei erat-erat, kita akan selalu bersama. Dia mengutarakan pikirannya untuk Phoenix. Dia juga mengutarakan pikirannya untuk dirinya sendiri. Ji Fei tergerak hatinya, dia sudah mengerti bahwa dia takut dia tidak akan mampu mengalahkan Tao King Song. Jika kalah, dia dan Li Ruoxi pasti akan mati bersama. Kata-kata Phoenix dan Julie saat ini telah memperjelas bahwa mereka ingin tetap bersama Ji Fei dalam suka dan duka dan hidup dan mati bersama. Ji Fei merasakan daging lembut di hatinya tersentuh. Bahkan hidungnya terasa sedikit sakit di saat tertentu. Tapi dia segera menyesuaikan diri, kalian
kalian bahkan tidak percaya padaku. Menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Guru Tao King Song sangat hebat, tapi Ji Fei benar-benar tidak peduli. Karena dia adalah Raja Naga, mereka bertiga tidak tahu apa yang dipikirkan Ji Fei. Mereka tidak berbicara. Setelah membersihkan, Ji Fei membawa Phoenix bersamanya dan bergegas ke Taman Jianghai, menolak permintaan Miki Oda untuk pergi bersamanya. Taman Jianghai merupakan sebuah taman besar di kota Ningjiang, karena dibangun di sepanjang garis pantai dan mengelilingi perairan laut yang luas. Taman ini berbeda dengan taman lainnya karena merupakan taman air hidup. Meski air pasang naik dan surut setiap hari, Anda masih bisa melihat pemandangan deburan ombak yang besar di tepian pantai. Agar taman ini semakin unik, dibangunlah sebuah pulau kecil di tengah laut sekitarnya dengan paviliun di atasnya, yang semakin menambah momentum Taman Jianghai ini. Saat ini, seluruh Taman Jianghai ditutup. Di tanggul Taman Jianghai, banyak orang berpakaian cerah, termasuk beberapa yang mengenakan jas dan jubah tang. Semua orang melihat ke dalam paviliun, melompat-lompat, ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Alhasil, sekilas saya hanya melihat luasnya lautan, dan tidak bisa melihat apa isinya. Di antara kerumunan, 3 wanita berkacamata tampak menonjol. Semuanya bertubuh tinggi dan mengenakan rok dalam 3 warna, hitam, putih, dan kuning. Meski tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, Anda bisa tahu bahwa mereka cantik hanya dengan melihatnya tubuh dan mulut mereka. Ketiga wanita itu melihat ke arah pulau di tengah danau. Tidak ada yang berbicara, tapi semua orang bisa merasakan rasa cemas. Haha, tiba-tiba, teriakan arogan dan heboh seorang pria terdengar di luar kerumunan. Sangat tiba-tiba saja, adegan yang awalnya sedikit menyedihkan dan penuh kehikmatan menjadi sedikit aneh, bahkan aneh karena tawa tersebut. Semua orang melihat seorang pria jangkung dan tampan yang mengenakan setelan desainer muncul di hadapan semua orang. Sekilas semua orang mengenali bahwa itu tidak lain adalah Wu Zilong dari keluarga Wu. Pada pemakaman terakhir Wu Ziliang, ketika Ji Fei dan yang lainnya membuat keributan besar di ruang duka, mereka semua bertemu satu sama lain, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Segera semua orang mengerti tujuan kunjungannya. Dia datang untuk melihat lelucon Ji Fei. Ketika ketiga wanita itu mendengar tawa Wu Zilong, mereka mengerutkan kening pada saat yang sama, terutama wanita dengan rok putih yang ingin muntah di matanya. Wu Zilong mengabaikan pandangan semua orang dan melihat kedua pengikut di sampingnya. Apakah Ji Fei ada di sini? Tuan Wu, Ji Fei belum datang, dia mungkin tidak berani datang. Salah satu dari mereka berkata, yang lain dengan cepat menggema, saya rasa saya tidak berani datang. King Song Tao ini bukan orang biasa. Bahkan jika Ji Fei sedikit mampu, itu tergantung dengan siapa dia membandingkan. Dibandingkan dengan Tao King Song, itu bukan kasus omong kosong. Wu Zilong memasang ekspresi tegas di wajahnya. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal, Ji Fei pasti tidak akan berani datang. Wu Shaoyingming, Wu Zilong melihat semua orang menatapnya dan menegakkan punggungnya. Ji Fei sedang mencari kematian, tapi sekarang dia takut mati, haha. Suaranya bernada tinggi dan sangat arogan. Ketiga wanita itu semuanya tercengang. Di antara mereka, wanita dengan rok hitam melepas kacamata hitamnya. Itu adalah Seng Lingyun. Wu Zilong, menurutku kamu sedang mencari kematian. Wu Zilong datang ke sini hanya untuk menonton kesenangan, dan hanya ingin mendiskreditkan Ji Fei dan melihat Ji Fei mempermalukan dirinya sendiri dan dibunuh. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan mengatakannya dengan santai dan tidak ada yang berani menjawab, tetapi saya tidak menyangka Seng Lingyun akan berdiri. Hei,
Si cantik ini berbicara mewakili Ji Fei. Mungkinkah dia menjadi simpanan Ji Fei? Wajah Seng Lingyun berubah muram. Wu Zilong, seorang pengikut di sebelahnya, segera melangkah ke depan dan melihat ke arah Seng Lingyun. Kamu terlihat baik, mengapa kamu tidak tinggal bersama tuan muda kami? Saya jamin kamu akan menjadi populer dan minum makanan pedas. Seng Lingyun sangat marah. Wu Zilong, jangan berpikir ada sesuatu yang hebat tentang keluarga Wu Anda. Jika Anda terus sombong, saya jamin keluarga Wu Anda tidak akan memiliki kedamaian. Li Ruoxi telah diculik dalam 2 hari terakhir, dia tahu. Dia sangat khawatir, tapi dia tidak pergi menemui Ji Fei. Apa yang harus saya lakukan jika saya pergi? Apakah untuk menghibur atau mengatakan sesuatu? Jika dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, dia akan mengira dia mengharapkan sesuatu terjadi pada Li Ruoxi. Tapi dia sangat cemas dan cemas di dalam. Sekarang ketika saya mendengar Wu Zilong bertindak arogan, mengutuk Ji Fei, dan memfitnah Ji Fei, saya tentu saja marah. Oh, Anda berani mengancam kami, Tuan Wu? Apakah Anda tidak ingin jalan-jalan lagi? Seorang pengikut hendak melangkah maju. Wu Zilong, jika kamu berani menyentuh Seng Lingyun, aku jamin kamu tidak akan pernah meninggalkan kota Ninghai. Seorang wanita berpakaian putih berdiri. Bersambung,